Bismillahirrahmanirrahim. Rock on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita semuanya, yang menghidupkan kita, yang mengurus diri kita setiap saat. Dialah Allah pencipta langit dan bumi, satu-satunya Tuhan kita yang menguasai segala-galanya. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izinnya. Walaupun seluruh makhluk menginginkan, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Walaupun seluruh makhluk mengancam, kalau Allah melindungi, tidak akan celaka. Dialah penguasa takdir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Siapapun yang diangkat derajatnya oleh Allah pasti mulia. Tidak bisa diturunkan siapapun kemuliaannya. Dan siapapun yang dihinakan Allah pasti hina, walaupun dipuji oleh banyak orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar yang budiman, juga yang menyimak lewat Facebook, medsos, kali ini siaran disampaikan dari Pondok Pesantren Darut Tauhid di Eko Pesantren Darut Tauhid. Apa kabar adik-adik sekalian? Semua karunia hanya milik Allah. Alhamdulillah. Coba tes dulu kedisiplinan, perhatian. Duduk, siap. Gerak. Tidak ada gerakan tambahan. Biasakan fokus. Terima kasih. Senyum yang baik. Istirahat di tempat. Gerak. Ya, terima kasih. Itu salah satu teknik membangunkan, ya. Adik-adik sekalian, siapakah manusia yang paling sukses? Apa ciri-cirinya? Siapakah orang Islam yang paling benar pemahaman Islamnya? Siapakah orang Islam yang paling bagus imannya? Jawabannya adalah orang yang memiliki akhlakul karimah. Rasulullah SAW bersabda ketika mengapa engkau diutus? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Jadi kalau nanti adik-adik, oh apa nih ciri, misal tentang pesantren kita nih ya, apa nih ciri santri Darut Tauhid? Gampang. Ciri santri Darut Tauhid mudah sekali dikenal, seharusnya ya targetnya, yaitu dikenal dengan akhlaknya. Jadi Darut Tauhid salah satu pesantren di antara pesantren-pesantren yang sudah jauh lebih dahulu dan pesantren lain jauh lebih bagus, ingin sekali bahwa cirinya, apakah ini pesantren ahli teknologi? Boleh ada yang teknologi. Apakah ini ahli olahraga bersunnah atau apa? Boleh. Tapi ciri yang paling khas adalah akhlakul karimah. Dengar adik-adik ya, segala sesuatu ada cirinya, dan ciri kita sebagai umat Islam, sebagai santri adalah akhlakul karimah. Kenapa kita tidak harus cerdas? Cerdas itu dibagikan beda-beda oleh Allah. Allah yang menciptakan otak kita, IQ tiap orang beda-beda, diciptakan oleh Allah, dan itu bukan ciri-ciri kesuksesan yang sejati. Bahkan penelitian di Amerika itu kan kurang lebih IQ itu hanya ranking peringkat ke-23 kalau tidak salah menentukan kesuksesan seseorang. Bintang kelas, orang yang paling cerdas di kelas itu juga sekitar ranking 20 dalam menentukan kesuksesan. Ini hanya penelitian ilmiah.
Tetapi dalam Islam orang yang paling sukses adalah orang yang paling bertakwa, dan ciri orang yang bertakwa adalah akhlakul karimah. Itu ada, dia tidak sholat, bahkan dia enggak beriman kepada Allah, kok akhlaknya baik. Nah, dengar, kesempurnaan akhlak tidak hanya baik kepada orang, tidak hanya baik kepada binatang, tidak hanya baik kepada pohon, tapi kesempurnaan akhlak harus juga baik kepada penciptanya. Kita baik ke orang, tapi ke penciptanya tidak mengakui, ke penciptanya tidak mau taat. Maka itu tidak termasuk akhlakul karimah. Pertanyaan, dari mana datangnya akhlakul karimah? Dengar deh ini, dua kuncinya. Jadi kalau santri kita ini akan berakhlak baik kalau punya dua pilar ini. Dengar. Jadi kalau nanti kenapa ada yang akhlaknya kurang baik, pasti dia tidak memenuhi dua pilar utama akhlakul karimah. Satu, kepada pencipta, kepada Allah benar-benar bersih, dan kokoh tauhidnya. Benar tauhidnya, bersih dan kokoh, tidak menuhankan apapun dan siapapun selain menuhankan Allah. Memang ada yang menuhankan lain, ada yang menuhankan harta, makanya koruptor, korupsi. Ada yang menuhankan jabatan, kasak-kusuk demi jabatan. Kalau sudah jadi dia sombong, kalau tidak jadi dia patah hati, dia dengki dengan yang punya jabatan lain. Ada yang menuhankan penampilan, segala dia beri demi dipuji orang. Ada yang menuhankan popularitas, dia lakukan apapun agar dia jadi orang terkenal. Ada juga yang menuhankan nafsu, menuhankan syahwat, menuhankan pasangan hidup. Ada yang menuhankan istrinya, ada yang menuhankan suaminya, ada juga yang sangat menuhankan kedudukan di sisi makhluk, ingin dipuji terus, dan ini hancur, ini amal. Makanya adik-adik sekalian, la ilaha illallah itu adalah pilar utama seseorang bisa memiliki akhlakul karimah. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang tidak mencari pujian selain keridhaan Allah. Orang yang syukur adalah yang yakin semua karunia adalah milik Allah, dari Allah. Orang yang sabar adalah orang yang yakin ujian itu terjadi dengan izin Allah, sudah diukur oleh Allah dan mengandung banyak hikmah dan kebaikan dari Allah untuk kita dalam ujian. Orang yang ridho adalah orang yang yakin bahwa setiap takdir Allah untuk kita itu pasti pilihan Allah yang terbaik bagi orang yang beriman. Makanya orang-orang sulit memiliki akhlak yang sempurna, akhlakul karimah, kecuali harus dengan benar tauhidnya. Insya Allah Darut Tauhid itu rumah orang bertauhid. Mudah-mudahan dengan pertolongan Allah, mulai saat ini kita mulai serius membersihkan hati kita dari menuhankan yang lain. Dengar adik-adik, apa cirinya orang yang tauhidnya bagus? Dua. Satu, roja. Apa? Ulangi. Apa artinya? Harap. Harapnya hanya ke Allah. Yang kedua, khauf. Takut. Takutnya hanya kepada Allah. Makin berharap kepada selain Allah, makin sulit bersih hatinya. Orang yang senang dipuji, ingin diterima kasihi, ingin dikagumi, ingin dihormati, ingin diberi, ingin dibalas budi, makin banyak kita berharap kepada selain Allah, itu akan sulit kita merasakan ketenangan hati. Kenapa hati tidak tenang? Karena Allah tidak suka. Maka adik-adik sekalian, jangan heran kalau ada perlombaan, AA tidak meminta adik-adik memenangkan perlombaan, tidak kan?
Coba, kami akan ikut perlombaan, mohon didoakan. Doa apa? Doa supaya perlombaan ini bisa membersihkan hati, doa supaya perlombaan ini jadi amal soleh. Perkara jadi juara itu urusan bonus dari Allah. Mau apa? Dapat piala, kalau tidak dapat pahala. Benar? Sepertinya yang ngantuk-ngantuk akan siap masuk ke dalam kolam, ya. Yang ngantuk, maaf para pendengar, karena memang begini ngasuh adik-adik ini ya. Saya kira kolam ini cukup untuk sekitar beberapa yang ngantuk. Terima kasih, langsung bangun ya, karena tidak mau direndam. Oh boleh ngantuk, boleh ngobrol, boleh, asal masuk ke dalam kolam. Jadi tidak dilarang ngantuk ya. Dan nanti yang masuk ke kolam bukan hukuman, melainkan pilihan. Karena saudara memilih ngantuk, maka berarti memilih masuk ke dalam kolam. Galak tidak? Terima kasih adik-adik. Mengerti, adik-adik berat ya, bangun jam 3, udara dingin, tapi ya inilah pesantren. Akan jadi kenangan indah. Lanjut. Jadi latih dari sekarang. Latih. Walaupun akan bertanding bukan untuk pujian, bukan untuk piala, bukan untuk piagam, bukan untuk hadiah. Kita bertanding supaya Allah saja senang kepada kita. Kita niat bertanding jadi amal soleh, kita niat bertanding jadi dakwah. Menang tidak menang Allah yang menentukan, tapi jadi amal dan jadi bersih hati, itulah. Nah inilah orang yang insya Allah bertanding dengan akhlak yang baik, tidak akan licik. Nah itu kepada Allah bertauhid, cirinya adalah berharapnya hanya ke Allah dan takutnya takut jauh dari Allah. Takut Allah marah, yang lain marah nggak bahaya, tapi Allah marah kepada kita, hancur hidup kita, hancur. Lalu pilar akhlak yang kedua adalah kepada makhluk, kepada ciptaan. Apa kuncinya? Rahmatan lil alamin, kepada pencipta bertauhid, kepada ciptaan rahmatan lil alamin. Ulangi, kepada pencipta tauhid. Apa cirinya tauhid? Pilarnya roja dan khauf, harapnya ke Allah, takutnya ke Allah. Makin banyak berharap dari selain Allah tidak akan bagus akhlak, makin banyak takut kepada selain Allah tidak akan bagus akhlak. Dan kepada ciptaan rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan lil alamin diantaranya ada 3 pilarnya, yaitu surat At-Taubah ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafal tidak nih? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada 3 nih, dengar adik-adik. 1, orang itu bisa penyayang kalau melihat sikap Rasulullah adalah peka, empati hatinya, empati meraba perasaan, keadaan yang lain. Semua penjahat tidak ada empatinya. Ini baru lihat, ini ada wanita berjilbab, hamil, dipukul, dia sedang viral ini. Gara-gara dia seorang muslimah. Ini orang tidak akan baik akhlak karena tidak punya peka terhadap penderitaan orang. Kita duduk lihat wanita hamil, ibu-ibu hamil, kita nih lihat beliau langsung pasti berat. Bu, duduk. Jadinya seseorang berbuat baik harus diawali dengan empati. Ada wanita pezina Bani Israel zaman dulu, Rasulullah bercerita, melihat anjing kehausan sampai menjilat-jilat pasir, turun ke sumur, pakai selopnya ngasih minum. Kenapa dia bisa turun ke sumur? Kenapa dia ngasih minum?
karena hatinya bisa meraba penderitaan anjing ini, dan itulah yang mendatangkan ampunan Allah bagi wanita ini. Jadi adik-adik, kalau melihat orang lain tuh pakai rasa hati. Kalau kita seperti itu, adik-adik lihat anak-anak jalanan itu ya, pakai hati. Duh, mereka pasti ingin sekolah, mereka juga ingin punya tempat berteduh, mereka juga ingin bisa ikut ke masjid ngaji. Nah, dengan begitu akan timbul keinginan berbuat baik. Maka yang bagus tuh dek, jalan-jalan tuh tidak hanya lihat pemandangan indah, tapi lihat panti-panti, panti asuhan, tempat adik-adik tanpa orang tua, atau tempat penyandang difabel. Bukan untuk mengasihani, tapi untuk membuat kita lembut hati. Atau datang ke ICU, ruang gawat darurat, kita bisa lihat yang susah bangun, susah nafas, susah jalan. Kemarin ada ibu-ibu majelis taklim Aisyah tuh datang ke rumah sakit kanker Darmais. Para pasien kanker di sana membagikan makanan. Dengan melihat begitu, aduh, jadi syukur atas kesehatan dan kita ingin berbuat. Makanya adik-adik, kalau sering gaul dengan orang kaya terus, kita akan bebal hatinya, jadi miskin. Kalau gaul dengan orang-orang ngetop terus, orang-orang cakep, orang-orang kaya, orang-orang punya jabatan, kalau itu terus pergaulannya, cenderung hati kita kurang empati. Tapi gaul dengan kaum duafa, orang yang segalanya banyak kesulitan, keterbatasan, itu yang dianjurkan Rasulullah. Salah satu wasiat pertamanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, cintai orang miskin dan bergaul dengan mereka. Wasiat yang kedua, lihat ke bawah untuk urusan dunia. Kenapa? Timbulnya empati adalah kalau kita memang sering meraba penderitaan orang lain. Satu apa? Peka, empati. Dua, harisun alaikum. Nah, Rasulullah itu dek sangat ingin melihat orang itu beriman. Jadi lihat orang yang non Islam tuh tidak benci Rasulullah tuh, tidak marah. Non Islam kan beda-beda ya, ada yang tidak tahu, ada yang sudah tahu belum ingin, ada yang tidak suka, ada yang memusuhi Islam, beda-beda. Tapi prinsipnya Rasulullah tuh ingin orang-orang itu dapat hidayah. Jadi kalau kita lihat orang tuh, aduh, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Lihat yang berdosa, ingin orang itu bisa tobat. Misal ya, suatu saat tidak sengaja lihat TV ada yang sedang apalah acara dangdut, goyang ngecor atau apalah ya, atau goyang gasing. Kenapa tidak kita doakan? Semoga sambil jangan ditonton ya. Ya, semoga Allah memberikan hidayah. Kan kasihan kalau nanti hamil goyang gasing gitu di dalam rahimnya ya kan? Jadi gasing. Halo. Lanjutkan. Doakan, lihat yang tidak tahu ingin supaya tahu, orang lihat yang tidak bisa, pokoknya ingin lihat orang yang tersesat, tidak tahu jalan. Hati kita tuh selain, duh kasihan dia tidak tahu jalan, kita juga ingin dia jadi tahu jalan. Dan yang terakhir, bil mu'minina raufur rahim, kepada yang orang beriman, action. Dengar ya tahapannya nih, peka untuk empati, kemudian ingin orang lain mendapat kebaikan, kitanya khidmat, dan yang terakhir action, bagaimana orang yang dilanda kesusahan itu hilang kesusahannya. Jadi tidak cukup hanya empati. Itu kayak wanita yang masuk ke sumur itu, dia turun, dia tidak tega lihat anjing kehausan, dia ingin anjing itu bisa minum, asalnya tidak tega dulu, kemudian ingin anjing, dan dia action turun. Ternyata itu mendatangkan ampunan Allah. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Nah adik-adik,
kali ini pelajaran pentingnya satu aja. Kalau tauhid sudah sering kita bahas adalah dengan bagaimana kita membangun akhlak dengan 3 sa. Sa pertama apa? Mana suaranya? Sekali lagi. Saya aman bagimu. Sa yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Sa yang ketiga puncaknya, saya bermanfaat bagimu. Saya menyenangkan dan saya bermanfaat ini akan gagal kalau fondasinya tidak baik, yaitu saya aman bagimu. Akhlak yang pertama yang harus kita latih adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ikuti, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu muslim yang lain khususnya, tapi juga makhluk yang lain itu harus aman dari gangguan lisan dan tangannya. Makanya adik-adik, dengar santri, siapapun yang tidak bisa menjaga lisan, apa yang terlarang di pesantren kita ini? Duzol kakosi. Dunya apa? Dusta. Zo-nya dilarang berkata zolim, mengolok, mengejek, mencela, saling memanggil panggilan yang buruk, bergibah itu zolim, memfitnah itu zolim. Tidak boleh bicara apapun yang membuat orang teraniaya, minimal jangan bicara yang membuat hati orang jadi susah. Duzol. Ka, tidak boleh bicara kasar. Ko, tidak boleh bicara kotor, jorok, menjijikan. Dan sia-sia. Apa? Duzol kakosi. Dilarang berkata dusta, zolim, kasar, kotor, sia-sia. Adik-adik, AA dapat laporan ini bulanan. Perkembangan kemampuan menjaga lisan. Kalau lisan tidak terjaga, akhlak cenderung akan tidak terjaga. Kita harus berusaha membersihkan hati. Hanya hati tidak kelihatan, dan riadohnya diantaranya orang ingin berakhlak baik, mulailah berbicara yang baik. Falyaqul khairan. Ulangi. Pilihan kita bicara cuma 2, bicara baik atau diam. Adik-adik, AA mohon maaf kalau nanti kenaikan kelas tidak dinaikkan walaupun nilai akademiknya baik, walaupun prestasi bela dirinya baik, walaupun BRTT-nya baik, kalau lisannya tidak baik. Mengerti? Siap ini semua? Maaf ya, karena dari lisan inilah seseorang bisa menjadi penyebab petaka. Loh, lisan kan cuman ngomong lah jadi Islam juga dengan lisan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam tuh mau keluar dari Islam, nauzubillah, katakan saja saya tidak beriman kepada Allah, nauzubillah ya, jangan diikuti. Dan tidak beriman, udah dia keluar. Nikah itu halal dengan perkataan, saya nikahkan Ananda Fulan dengan putri kandung saya bernama Fulana dengan mas kawin 5 ton dibayar tunai. Nggak usah ragu-ragu kalau ngarang tuh hadis. Terima saya nikah dengan 5 ton emas. Salah hadirin. Terima saya nikah dengan Fulana putri kandung bapak dengan mas kawin 5 ton emas dibayar tunai. Cuman bicara begitu halal itu. Nah, makanya adik-adik di pesantren kita yang sedang belajar memperbaiki akhlak,
dan kalau bicara, bicaralah yang baik. Dan pelarangan yang kedua adalah jangan merugikan orang dengan tangan, artinya dengan fisik. Pastikan ya, dimanapun kita berada, tidak ada yang terganggu oleh kita. Alhamdulillah. 3 sa apa? Ini tidak hanya hafal di lisan, pastikan ya, tidak ada yang terganggu oleh kita. Kalau mau bicara, pilihlah kata-kata terbaik dengan nada terbaik supaya orang tidak terluka hatinya, tidak tertekan perasaannya, tidak terpermalukan, tidak terpojokkan. Insya Allah kalau kita membiasakan diri menjaga lisan, tidak menyakiti siapapun, perilaku kita akan cenderung menjadi lebih baik. Terima kasih para pendengar yang budiman. Sesudah ini Dr. Asep yang biasa mengisi acara Sabtu pagi sudah ada di Pesantren Darut Tauhid Geger Kalong Bandung untuk menyampaikan kiat-kiat hidup sehat ala sunnah Rasulullah SAW. Namun sebelumnya pengumuman, hari ini santri siap guna akan reuni, tiada kesetiaan. Alhamdulillah, reuni mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore besok hari Sabtu Ahad. Silakan datang di Eko Pesantren di sini, di tempat yang sangat sejuk, menginap di sini. Dan bagi seluruh alumni dari 38 angkatan, alhamdulillah kalau dikumpulkan semua sudah sekitar 14.000 lebih. Masya Allah, alhamdulillah. Ini salah satu alumninya. Bapak, siapa nama Pak? Pak Yosep, angkatan berapa? Angkatan 36. Usia berapa sekarang? 16 atau 62 Pak? Masya Allah. Pak Yosep tinggal di mana Pak? Saya kemarin tinggal di Jakarta karena istri saya udah meninggal. Kemudian sekarang saya udah nikah lagi di Cianjur. Saya di Cianjur. Di Cianjur. Angkatan 36 lulus bulan apa Pak? Tahun berapa? Tahun. Sudah lupa ya. Memang ciri-ciri orang sudah tua ada 3 Pak ya. 1 mudah lupa, yang kedua dan yang ketiga saya lupa Pak. Baik, hari ini ikut reuni Pak Yosep? Insya Allah. Masya Allah, semangat terus? Semangat, tetap semangat. Siap, alhamdulillah. Inilah santri SSG senior ya, Sansen namanya ya, santri senior. Dan SSG siap berkumpul hari ini. Pengumuman kedua dan ini sangat penting, seminar nasional pendidikan karakter untuk menyiapkan generasi tangguh di era revolusi 4.0. Saya juga kurang paham ini ya, tapi mungkin dengan pertemuan nanti jadi paham. Waktunya Sabtu 7 Desember 2019, tempat jamnya jam 7 sampai 14.30 waktu Indonesia bagian Barat, tempat Dom Sentral 5 Pesantren Darut Tauhid Geger Kalong Bandung. Pembicaranya 1 Dr. Haji Zulkifli Hasan SEMM, yaitu beliau yang kemarin sebelumnya Ketua MPR Republik Indonesia. Yang kedua Profesor Dr. M. Suryanto MM. Wah, ini yang rektor dari Amikom ya, yang banyak karya-karya gemilangnya, dan Masya Allah juga di sana, dan siaran ini juga dirilai oleh MKFM Jogja milik beliau ya, Amikom. Dan yang ketiga Dr. Insinyur Dewi Sartika MSI, beliau adalah ini faktor U nih, usia ya dari Dinas Pendidikan Kadis, beliau Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat. Juga ada Aagim
ini ikut-ikutan ya. Silakan saudara ikut. Ini kelihatannya penting bagi saudara yang ingin mengetahui, karena ini para pembicaranya insya Allah berbobot, mudah-mudahan ada hikmahnya. Ada investasinya memang 100.000 rupiah untuk snack itu apa? Ular ya, makan siang, sertifikat dan flash disk. Mohon maaf nih hadirin sekalian, silakan cari informasi di Darut Tauhid. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Pas jam 5:30 waktunya Dr. Asep menyampaikan ilmunya. Terima kasih seluruhnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih itu atau udah? Masih Ruk? Lanjut apa? Udahan aja, makasih. Terima kasih. Jadi ini live-nya di mana saja nih? IG, Facebook, YouTube. 3 in 1. Cukup satu kamera. Canggih, men. Dek, kalau ini paling masuk 1.000 di sini. Tapi follower AA di medsos 15 juta. Biasa aja. Dan selain follower saya juga mereka memfollow ke yang lain. Yang